Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal abad ke-14, kerajaan Blambangan dipimpin oleh Prabu Menak Sembayu. Beliau masih keturunan Prabu Hayam Wuruk Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan Buddha. Pada waktu itu, kerajaan Blambangan dilanda wabah atau penyakit. Kalau dalam bahasa Jawanya, bagebluk. Siangnya sakit, malamnya mati, dan malamnya sakit, paginya atau siangnya mati. Dan pada waktu itu, suasana di kerajaan Blambangan sangat mencekam. Kebetulan pada waktu itu atau musim pagebluk di kerajaan Blambangan, putri kerajaan Blambangan juga jatuh sakit dan berbagai macam pengobatan juga sudah dilakukan. Akan tetapi Tuan Putri tidak kunjung sembuh. Sampai seluruh tabib kerajaan disuruh mengobati Tuan Putri. Bahkan dukun dan orang-orang sakti dikumpulkan untuk mengobati putri kerajaan. Tetapi semua itu sia-sia alias tidak ada hasilnya. Tuan Putri tak kunjung sembuh juga. Pada akhirnya sang raja pun membuat sayembara. Bunyi sayembara itu adalah sebagai berikut. Siapa yang dapat menyembuhkan putri, maka akan dijadikan menantu raja. Dan siapa saja yang dapat mengusir wabah penyakit atau pagebluk di Blambangan, maka akan diangkat menjadi raja muda atau bupati Blambangan. Sayembara disebar ke seluruh pelosok negeri Blambangan. Hari berganti hari dan sudah lebih dari 1 bulan tidak ada yang sanggup mengikuti sayembara itu. Berarti tabib, dukun, orang-orang sakti, dan orang-orang pintar yang ada di kerajaan Blambangan sudah tidak ada yang sanggup lagi untuk mengobati Tuan Putri dan mengusir wabah atau pagebluk di wilayah Blambangan. Pada akhirnya Prabu Menak Sembayu, Raja Blambangan, mengutus Mahapatihnya yaitu Patih Bajul Senggoro untuk mencari petapa sakti guna mengobati putrinya. Akhirnya Patih Senggoro pun berangkat mencari orang sakti dan diiringi oleh beberapa prajurit. Patih Bajul Senggoro menuruni lembah dan gunung untuk mencari pertapa sakti itu. Dan akhirnya Patih Senggoro pun bertemu dengan Resi Kandabaya. Beliau mengetahui adanya orang sakti dari negeri seberang, dan orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishak yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan. Akhirnya Patih Bajul Senggoro pun menemui Syekh Maulana Ishak. Beliau sedang melakukan tafakur atau bermeditasi di dalam sebuah goa.
Setelah bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, Patih Bajul Senggoro pun mengutarakan maksud kedatangannya. Syekh Maulana Ishaq mau diajak ke Blambangan dan juga bersedia mengobati putri Blambangan sekaligus mengusir wabah itu atau pagebluk dan semua itu atas izin Allah dengan suatu syarat. Apa syarat itu? Kata Patih Senggoro, kalau Tuan Putri sembuh dan wabah atau pagebluk hilang dari Blambangan, maka raja dan rakyat Blambangan mau masuk agama Islam, kata Syekh Maulana Ishaq. Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Dan akhirnya Syekh Maulana Ishaq berangkat ke Blambangan dan mengobati Tuan Putri. Karena Syekh Maulana Ishaq memang seorang tabib dan ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit, baik medis ataupun non medis. Maka tidak lama kemudian Dewi Sekar Dadu pun sembuh, dan wabah pun atau pagebluk pun hilang dari kerajaan Blambangan. Raja pun menepati janjinya. Syekh Maulana Ishaq dikawinkan dengan Dewi Sekar Dadu dan diangkat menjadi adipati untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. Sudah 7 bulan Syekh Maulana Ishaq menjadi adipati di Blambangan. Banyak sekali penduduk Blambangan yang masuk Islam. Sementara itu Patih Bajul Senggoro terus-menerus menghasut raja. Hal itu membuat Prabu Menak Sembayu menjadi panas. Mengetahui kalau penduduk Blambangan banyak yang mengikuti agama baru, yaitu Islam, sedangkan Patih Bajul Senggoro terus-menerus melakukan teror terhadap pengikut Syekh Maulana Ishaq, dan hal teror yang dilakukan oleh Patih Bajul Senggoro itu tanpa sepengetahuan raja. Banyak pengikut Syekh Maulana Ishaq yang diculik dan disiksa agar mereka mau kembali ke agama lama, yaitu Hindu. Walaupun hal teror yang dilakukan oleh Patih Bajul Senggoro itu secara sembunyi-sembunyi, tetapi pada akhirnya Syekh Maulana Ishaq mengetahui juga. Pada saat itu Dewi Sekar Dadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq sadar bila beliau masih bertahan di Blambangan, pasti akan terjadi pertumpahan darah dan akhirnya mengalah dan meninggalkan Blambangan. Hal itu beliau lakukan agar tidak banyak korban dari rakyat jelata. Pada tengah malam, Syekh Maulana Ishaq berpamitan kepada istrinya. Dengan berat hati, beliau meninggalkan istrinya yang baru hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq pergi seorang diri dari Blambangan. Keesokan harinya, sepasukan yang berjumlah besar dan dipimpin oleh Patih Bajul Senggoro mengobrak-abrik kadipaten dan mencari Syekh Maulana Ishaq yang sangat dibencinya itu dan ingin sekali membunuhnya. Akan tetapi Patih itu tidak menemukan orang yang dicarinya karena Syekh Maulana Ishaq sudah meninggalkan Blambangan pada malam hari. 2 bulan kemudian, Dewi Sekar Dadu melahirkan anaknya. Anak itu laki-laki dan mempunyai wajah tampan, dan anak itulah yang nantinya menjadi Sunan Giri. Dan bayi yang dilahirkan oleh Sekar Dadu itu lain dengan yang lain atau bayi pada umumnya, karena dia wajah
bayi itu mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Patih Bajul Senggoro, dibiarkannya bayi itu berada dalam istana dan dalam buayan ibu dan kakeknya hanya dalam waktu 40 hari saja. Bajul Senggoro berulah lagi, ia membuat fitnah terhadap bayi yang tidak berdosa itu. Bajul Senggoro pun menghasut Prabu Menak Sembayu dengan mengatakan bahwa bayi itu membawa hawa panas dan penyakit di wilayah Blambangan. Dan kebetulan di Blambangan pada saat itu musim wabah lagi atau pagebluk setelah sepeninggalnya Syekh Maulana Ishaq. Namun sang Prabu tidak langsung percaya pada Bajul Senggoro. Apa sebab? Karena sang Prabu sudah terlanjur sayang sama bayi tersebut. Namun Bajul Senggoro tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya menghasut raja agar bayi itu segera dibunuh, agar penduduk Blambangan terbebas dari wabah, kata Bajul Senggoro. Dan pada akhirnya bayi yang masih berumur 40 hari itu dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan agar bayi itu dibuang di samudra. Demikianlah cerita Syekh Maulana Ishaq dan hasutan Patih Senggoro. Dan selamat berjumpa kembali dalam cerita Joko Samudro. Terima kasih.